Halo teman-teman, ketemu lagi barengan gue Vivit sebagai host kalian. Dimana kalau bukan di Crypto News Indonesia, di sebuah channel dimana kalian bisa mendapatkan update seputar dunia cryptocurrency dan juga blockchain industri. Nah, di video kali ini teman-teman gue bakal ngebahas tentang adanya sebuah gebrakan dari Jepang, dari pemerintah Jepang gitu ya, untuk memangkas tarif pajak cryptocurrency. Apakah Jepang bakal menjadi negara yang ramah cryptocurrency gitu ya? Yuk kita bahas. Nah, negara Jepang ini lagi bikin sebuah gebrakan atau sebuah regulasi baru gitu ya, di mana mereka ini akan memangkas pajak dari cryptocurrency. Apakah mereka akan menuju menjadi sebuah negara yang ramah kripto? Nah, regulator keuangan Jepang yaitu FSA, teman-teman, itu baru aja ngusulin untuk memberikan regulasi baru terhadap tarif pajak kripto. Nah, reformasi ini, teman-teman, itu menjadi bagian dari sebuah strategi pemerintah untuk membangun ekosistem aset digital yang lebih positif dan juga berkelanjutan. Dalam proposal setebal 15 halaman nih, teman-teman, FSA ngusulin buat tarif pajak untuk transaksi kripto diperlakukan sama seperti aset keuangan lainnya yang diinvestasikan oleh masyarakat. Nah, tentu aja ini bikin makin ngiler para investor ya, teman-teman. Salah satu influencer kripto yaitu Merty Party juga kasih bocoran tambahan nih. Katanya pemerintah Jepang mau ubah tarif pajak maksimum jadi tarif pajak terpadu di sektor kripto. Nah, sekarang ini teman-teman, tarif pajak maksimum buat aset kripto itu bisa sampai 55%. Tapi kalau pakai tarif pajak terpadu itu jadi 20% aja, teman-teman. Wah, menarik banget kan? Nah, reformasi pajak ini, teman-teman, itu kabarnya juga didorong oleh para investor yang merasa bahwa tarif pajak ini kelewat mahal gitu ya. Nah, kalau semua kebijakan ini bakal diterapin, teman-teman, tentu saja Jepang itu menjadi salah satu negara yang bisa dibilang ramah terhadap cryptocurrency. Dan gak heran kalau Jepang itu makin disukai para investor, teman-teman. Apalagi, teman-teman, akhir tahun lalu pemerintah Jepang itu sudah ngasih lampu hijau buat ngecualiin perusahaan dari bayar pajak atas keuntungan kripto yang belum terrealisasi. Dan gilanya, teman-teman, strategi ini tentu aja bikin nagih para investor, teman-teman. Nah, terus gimana nih dengan Indonesia nih, teman-teman? Apakah Indonesia ini bakal nyusul Jepang untuk bikin regulasi yang ramah terhadap kripto? Nah, ternyata, teman-teman, Indonesia ini juga nggak mau kalah buat reformasi pajak terhadap sektor kripto. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini, teman-teman, itu udah siap-siap buat diskusi soal penyesuaian tarif pajak itu bersama dengan Kementerian Keuangan. Nah, tujuannya ya jelas saja buat mendorong industri aset digital di Indonesia ini supaya lebih agresif, teman-teman. Meskipun belum ada angka yang pasti gitu ya, teman-teman, tentang penyesuaiannya, tapi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti itu udah ada suara yang senada, teman-teman. Nah, menurut mereka, teman-teman, itu perlu ada langkah-langkah dari sektor perpajakan gitu ya, teman-teman, untuk mendorong langkah-langkah kemajuan dari industri aset digital di Indonesia ini. Nah, yang perlu kalian tahu nih, kebijakan saat ini untuk aset kripto di Indonesia, kena pajak penghasilan atau PPh tambahan itu, teman-teman, sebesar 0,1% dari nilai transaksi. Dan juga pajak pertambahan nilai atau PPN itu sekitar 0,11% dari nilai transaksi juga, teman-teman. Nah, bisa kalian bayangin kan, lumayan juga tuh kan bebannya, teman-teman. Direktur Eksekutif Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia atau yang disingkat dengan Akspakrindo, pajak yang ada sekarang itu bikin para investor itu lebih memilih platform perdagangan kripto dari luar negeri, teman-teman. Nah, jadi gimana nih, teman-teman? Apakah menurut kalian Indonesia bakal menjadi negara yang ramah kripto mengikuti Jepang dan juga mungkin bahkan El Salvador? Yuk kita tunggu aja. Tapi jangan lupa untuk selalu memanage keuangan kalian dengan baik ya, teman-teman, karena kendali keuangan tetap ada di tangan kalian. Dan jangan lupa juga untuk selalu melakukan do your own research, karena kalian wajib untuk meriset, meneliti, dan juga mengobservasi aset-aset kripto apa yang bakal kalian beli atau kalian investasikan. Nah, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!